Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan agama Islam untuk membawa manusia dari kegelapan menuju cahaya. Bersamaan diturunkan agama Islam, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sistem yang menjaga agama ini dari penyimpangan. Merekalah para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang menjaga Al-Quran dan sunnah sehingga bukan hanya secara rasam tulisan terjaga, namun juga secara pemahaman. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalfin uduluh yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin." Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa setiap generasi dari orang-orang yang terpercaya akan bergantian membawa ajaran agama ini. Mereka bertugas menyucikan, membersihkan ajaran agama ini dari penyimpangan orang-orang yang menyimpang, dari kesesatan dan juga kebodohan. Salah satu bentuk khidmah yang dilakukan para ulama adalah menuliskan hadis-hadis Nabi SAW ke dalam topik-topik tertentu. Di antara mereka ada satu imam yang sangat luar biasa agung, Al-Imam Al-Jalil Al-Faqih, Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi Abu Zakaria Muhyiddin Imam An-Nawawi, yang kita kenal sebagai seorang imam yang agung di dalam mazhab Syafi'i yang memiliki status sebagai mujtahid murajjih, yaitu mujtahid yang memilih dari pendapat-pendapat Imam Syafi'i mana yang lebih kuat daripada yang lain. Di antara kitab-kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu, seorang yang disepakati kealiman dan kesolihannya oleh para ulama, bahkan orang-orang yang berseberangan dengan Asy'ariyah Maturidiyah pun masih mengambil manfaat dan intifa daripada karangan-karangan beliau, adalah Al-Arba'in An-Nawawiyah. 40 hadis yang dirangkum oleh Al-Imam Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Di antara para ulama banyak juga yang menulis 40 hadis. Di antara mereka ada yang menulis 40 hadis dari 40 guru. Ada yang menulis 40 hadis dari 40 daerah dan lain seterusnya dan lain sebagainya. Ada yang sesuai dengan topik-topik tertentu atau secara maudhu'i. Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengumpulkan 40 hadis dan beliau tambahkan 2 sehingga total menjadi 42 hadis. Kemudian Ibnu Rajab juga menambahkan 8 sehingga total menjadi 50 hadis. 42 hadis yang dirangkum oleh Al-Imam An-Nawawi ini adalah ditujukan sebagai pondasi agama. Oleh karena itu, kita bisa mendapati bahwa di banyak-banyak pesantren di Indonesia, di tahap awal, sebelum mempelajari Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, dan lain sebagainya, Mukhtasar Ibn Abi Jamrah, Sunan Tirmidzi, Nasa'i, bahkan Sahih Bukhari dan Muslim, maka yang pertama kali dipelajari adalah Al-Arba'in An-Nawawiyah. 40 hadis atau 42 hadis yang dirangkum oleh Al-Imam Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu ardah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Imam An-Nawawi menginginkan kita untuk memiliki pondasi yang bisa dihafal dengan mudah, bisa dipahami dengan tidak terlalu sulit, namun di dalamnya terdapat jawami'ul kalim atau rangkuman universal yang tidak memiliki batas makna dan hikmah yang mulia dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana para ulama terkadang mereka mengatakan bahwa ada 3 hadis yang merupakan rangkuman dari seluruh agama. Yang pertama, innamal a'malu binniyat, bahwasanya setiap perbuatan itu tergantung pada niatnya. Kemudian yang kedua, innal halala bayyinun wal haram bayyin. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Wa bainahuma umur mushtabihat, di antara keduanya ada urusan-urusan yang syubhat. Kemudian yang ketiga, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari bukti kebaikan Islam diri seseorang adalah dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuk dirinya.
Nah, ini para ulama sebagian mengatakan bahwa 3 ini adalah pondasi dari agama Islam yang baik apabila didapati ketiganya ada pada diri seseorang. Sebagian lagi menambahkan menjadi 4 hadis, 5 hadis, kemudian menambahkan hadis misalnya man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa mengada-ngadakan satu ajaran yang tidak ada dasar hukumnya dari agama kami, maka dia adalah tertolak. Al-Imam An-Nawawi mengumpulkan 42 hadis ini, menjelaskan kepada kita dengan cara yang sangat luar biasa sistematis, dimulai dengan hadis innamal a'malu binniyat, kemudian tentang iman, Islam, dan ihsan, dan lain seterusnya yang berkaitan dengan urusan-urusan agama ini. Dan insyaallah kita akan menghatamkan dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini, semoga menjadi manfaat buat diri kita dan juga untuk orang-orang di sekitar kita, dan kita mendapatkan keberkahan dari hadis Nabi SAW, dan kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Yang menjadi titik tolak Al-Imam An-Nawawi untuk menulis hadis ini, ada satu riwayat yang disebutkan, meskipun riwayat ini disepakati kedhaifannya oleh para ulama, namun Al-Imam An-Nawawi tetap menyebutkannya di dalam Muqaddimah Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu satu riwayat yang disandarkan dari Nabi SAW, bahwa Nabi SAW bersabda, man hafidha ala ummati arba'ina hadithan min amri diniha ba'athahu Allahu yawmal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama. Barang siapa menghafal, menjaga dari umatku ini 40 hadis tentang urusan agama mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkannya di hari kiamat, masuk ke dalam golongan ahli fikih dan para ulama. Wa fi riwayah ba'athahu Allahu faqihan 'aliman. Allah Subhanahu wa taala dalam satu riwayat akan membangkitkannya dalam keadaan seorang yang faqih, ahli agama dan juga alim. Wa fi riwayati Abu Darda, dan dalam riwayatnya Abi Darda, wa kuntu yaumal qiyamah syafi'an wa syahida. Aku akan menjadi pemberi syafaat dan juga saksi bagi dirinya di hari kiamat. Wa fi riwayat Ibnu Mas'ud, dari riwayat Abdullah bin Mas'ud, qila lahu udkhul min ayyi abwabil jannati syi't. Silakan kamu masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Dari riwayat Abdullah bin Umar dikatakan, kutiba fi zumratil ulama wa husyira fi zumratil syuhada. Akan dikumpulkan dalam kelompok para ulama dan akan dikumpulkan juga di dalam kelompok para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Wattafaqal huffaz ala annahu hadits dhaif wa in kathurat turuquh. Nah, para ulama itu bersepakat bahwa ini hadis-hadis dhaif meskipun jalurnya banyak. Nah, meski demikian, Imam Nawawi mengatakan wa qad istakhartullaha ta'ala fi jam'i arba'ina haditsan iktidaan bihaulil a'immatil a'lam wa hufazil Islam, dan saya sudah istikharah minta kepada Allah petunjuk ketika akan mengumpulkan 40 hadis mengikuti tradisi para ulama dan orang-orang yang menjaga agama Islam, karena banyak sekali orang-orang yang mengumpulkan 40 hadis sebelum Imam An-Nawawi. Yang pertama ada Abdullah ibn Mubarak, kemudian Ibn Aslam At-Tusi, kemudian Al-Hasan bin Sufyan An-Nasai, Abu Bakar Al-Ajiri, Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim Al-Asfahani, Wad-Daraqutni, Al-Hakim, Abu Nuaim, Abu Abdurrahman As-Sulami, Abu Sa'id Al-Malini, kemudian ada Abu Uthman As-Sobuni, kemudian ada Abdullah bin Muhammad Al-Ansari, Abu Bakar Al-Baihaqi, dan banyak sekali ulama-ulama yang tidak bisa disebut. Akan tetapi, beliau memang tidak berpatokan kepada hadis-hadis dhaif tersebut, namun kepada satu hadis sahih dari Nabi SAW, liyuballigha syahid minkum al-ghaib. Hendaknya orang yang hadir, yang mengetahui, mengabarkan kepada yang tidak mengetahui. Kemudian juga sabda Nabi SAW, nadharallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya kepada seseorang yang mendengarkan ucapanku, kata Nabi SAW, kemudian dia menjaganya dan dia menyampaikannya sebagaimana dia mendengarkannya. Nah, disinilah kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk untuk bisa mengerti 40 hadis Nabi SAW, 42 hadis Nabi SAW dari apa yang dikumpulkan oleh seorang waliullah, seorang yang faqih, seorang yang alim, yaitu Al-Imam Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi, yang tidak pernah satu hari pun lewat dalam hidup beliau melainkan beliau berpuasa
dan beliau wafat dalam umur 45 tahun. Syekh Muhammad Hasan Hito pernah mengatakan kalau kita mengumpulkan semua karangan Imam Nawawi dihitung dari umur beliau, itu mungkin ada 280.000 lebih halaman yang sudah beliau karang. Karena setiap hari kalau kita konversikan beliau mencatat 16 halaman. Dan beliau ini setiap hari selalu mempelajari 12 mata ilmu yang berbeda dari guru-guru yang berbeda. Dan beliau tidak pernah memakan dari harta selain daripada yang beliau pastikan halal, baik dari keluarganya atau dari pekerjaannya, yang setiap hari beliau hanya meminum segelas air dan juga sebutir kurma. Nah, orang seperti beliau ini harus kita berterima kasih karena atas jihad beliau yang sangat luar biasa di dalam agama Islam, sehingga kita bisa menikmati karya-karya beliau yang menyampaikan kita kepada Nabi SAW. Beliau adalah seorang yang zuhud, seorang yang alim, seorang yang wara' dan berakidah Asy'ari. Beliau juga berfikih Syafi'i dan beliau juga mengamalkan ilmu tasawuf. Nah, insyaallah kedepannya kita akan menghatamkan kitab Arba'in Nawawi dan mendapatkan manfaat yang besar. Aqulu qawli hadza, astaudi'ukumullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.